Sistem elektronika, penggunaan elektronik di rumah, pabrik, kantor, sekolah, bank, toko, dan rumah sakit terus berkembang. Pengembangan perangkat semikonduktor seperti transistor dan integrat circuit atau IC, sirkuit terpadu atau chip, juga telah berkembang, antara lain mesin perbankan otomatis, komputer laptop, perangkat kontrol yang dapat diprogram, robot, permainan komputer, kamera digital, dan alat pacu jantung. Secara garis besar, alat-alat elektronik tersebut memiliki suatu sistem elektronika yang terdiri dari input, proses, output. Bagian input biasanya berupa sensor atau transducer atau konverter yang berfungsi untuk mengubah masukan input non-listrik menjadi sinyal listrik atau sebaliknya. Bagian proses biasanya berupa prosesor memutuskan tindakan apa yang harus diambil pada sinyal listrik yang diterimanya dari sensor input. Bagian luar, output, biasanya berupa transducer luaran mengubah energi listrik yang disuplai oleh prosesor menjadi bentuk lain. Semikonduktor, bahan yang dapat dibuat untuk berperilaku kadang-kadang sebagai isolator dan kadang-kadang sebagai konduktor disebut semikonduktor. Berikut gambarannya. Jenis semikonduktor ada dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Prinsip kerja adalah kebalikan dari sel surya. Prinsip kerja pada sel surya, cahaya dibuka untuk menghasilkan tegangan listrik. Prinsip kerja pada LED, tegangan atau arus listrik digunakan untuk menghasilkan emisi cahaya. Signal LED pada dasarnya terdiri dari lapisan kombinasi semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe C. Secara garis besar, proses LED menghasilkan cahaya ketika diberi tegangan pada panjang maju. Transistor adalah komponen elektrik yang dibuat dari material semikonduktor untuk mengatur tegangan dan arus yang mengalir melewatinya. Secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bipolar junction transistor atau BJT, transistor bipolar, dan junction field effect transistor atau JFET, transistor efek medan. Sirkuit terpadu merupakan komponen dasar sistem kerja berbagai alat teknologi modern, termasuk komputer, smartphone, game digital, dan alat elektronik yang menggunakan sistem pemrograman. Gerbang logika dianalogikan sebagai otak suatu barang elektronika untuk menjalankan fungsinya. Gerbang logika didasarkan pada analogi kita dalam menentukan suatu alat elektronika tersebut bekerja sehingga menjadi bagian penting dalam suatu alat elektronika. Fungsi utama dari gerbang logika ini adalah untuk menjadi dasar dalam membentuk rangkaian digital agar semua komponen bisa saling berhubungan atau terintegrasi dengan baik.